Rahayu saudara jiwa, Tosa Naji Nusantara. Jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Pada kesempatan tayangan ke-72 ini, saya mengambil tema Kris Brojoguno dan Pamor Singkir bertanda tanya 3. Kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang sangat sederhana, namun siapa tahu bisa meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok di dalam dunia Tosa Naji Nusantara. Mari kita review mulai dari tombak. Mungkin ada suatu pertanyaan dalam hati Anda, hebatnya apa tombak ini dengan pamor yang sangat sederhana, kecenderungan sanak, tidak terlalu luar biasa pamornya. Namun kali ini kita review. Baru saja saya tancapkan pada logam. Ternyata dia bisa menancap pada kepingan uang logam yang keras 1000. Mari kita lihat lebih dikit, lebih detail, lebih dekat. Jadi apa artinya daripada tombak ini? Inilah yang banyak orang salah kaprah untuk menyebutnya. Setiap tombak atau keris yang bisa tembus koin disebut sebagai keris atau tombak Brojoguno. Padahal saya hanya ingin mencoba meluruskan begini ceritanya. Brojoguno adalah seorang empu dari Wonoayu, Madura sana yang hijrah ke Kartosuro pada saat era Amangkurat III. Dia membuat semacam suatu keris dan tombak dengan suatu komposisi yang berbeda dari kebanyakan empu yang lainnya. Karena saat itu dia buat yang namanya tombak ataupun keris dengan komposisi di mana baja dibuat lebih banyak. Karena komposisi baja dibandingkan dengan besinya lebih banyak bajanya, otomatis keris dan tombaknya Brojoguno itu menjadi sangat-sangat berat. Serta kalau Anda tinding, rasanya tidak terlalu ting-ting. Bahkan kalau komposisi bajanya sangat banyak sekali, bahkan suaranya pun jadi tek-tek. Jadi pusaka bikinan Brojoguno saat itu memang dipercaya bisa menembus perisai pelindung dari lawan. Untuk itu kekhasan daripada cerita yang seperti ini selalu dianggap adalah tombak atau keris Brojoguno. Untuk itu pertanyaan akhirnya mengusik kita, apakah benar bahwa setiap keris dan tombak yang tembus uang koin kita sebut dengan keris Brojoguno atau tombak Brojoguno? Padahal kalau kita menyebut keris Brojoguno, harusnya itu keris bikinan empu Brojoguno. Demikian juga tombak. Namun kalau semua tombak dan keris yang bisa menancap pada logam kita sebut dengan keris atau tombak Brojoguno, inilah yang menjadi semacam suatu pertanyaan yang kita perlu jelaskan pada kesempatan ini. Jadi kesimpulan awal, setiap tombak atau keris apabila komposisi daripada bajanya dibuat lebih banyak dibandingkan besi, otomatis karena komponen baja itu sangat keras dan sukar untuk dilipat-lipat, sehingga kalaupun dimasukin komponen pamor, pasti akan membentuk pamor yang gak terlalu cantik. Sehingga kesimpulan sementara kita,
baja itu keras dan tajam. Jadi yang membuat keris atau tombak itu menjadi tajam itu bukan karena besinya, karena besi itu sifatnya lunak dan tidak tajam. Sehingga yang mempertajam daripada bilah keris atau tombak itu adalah komponen bajanya. Mari kita masuk kepada pembuktian lebih lanjut. Anda mungkin pernah dengar Mbah Guno atau kita sebut dengan Mageti I, yang sampai akhirnya bisa menjadi seorang empu kepala dari Pangeran Diponegoro, yang hidup pada saat era Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Adalah wajar ketika keris bikinan Mageti I lebih banyak dipersiapkan untuk pertempuran, sehingga komponen bajanya jauh lebih banyak, sehingga kebanyakan keris-keris Mageti keleng, kalaupun keluar pamor hanya kelihatan sanak. Karena apa? Karena terlalu banyak komponen daripada baja, itu sangat sulit untuk dibuat semacam satu uletan dalam membentuk pamor-pamor yang sangat cantik. Bagaimana dengan keris Mojopahit? Pamornya cantik-cantik dan lain sebagainya. Saya duga bahwa komponen besinya jauh lebih banyak daripada bajanya. Sehingga kesimpulan akhir, tidak kita bisa ambil suatu kesimpulan. Artinya menurut saya tidak benar bahwa setiap besi yang tembus koin, baik itu dalam bentuk keris atau tombak, kita sebut sebagai keris atau tombak Brojoguno. Mungkin hanya dari perspektif pemasaran aja, karena kita tahu Brojoguno adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi kesimpulan kedua, keris yang bisa tembus koin, kita simpulkan komponen bajanya pasti jauh lebih banyak daripada besinya. Sehingga keris maupun tombak dengan komposisi baja yang lebih banyak daripada besinya itu selalu banyak diproduksi pada saat era perang-perang besar. Selanjutnya kita membahas tentang pamor singkir. Apakah benar pamor ketika yang ada dalam bentuk garis-garis seperti ini? Tepatkah kita menyebut pamor ini adalah pamor singkir? Menurut saya di Belambangan ada dua empu besar. Ada Empu Pitrang dan Empu Singkir, hanya saja mereka hidup pada era yang berbeda. Empu Pitrang hidup pada era Mojopahit, Empu Singkir hidup pada era Mataram. Ketepatan Empu Singkir membuat semacam sesuatu keris banyak menggunakan pamor adek seperti itu. Sehingga ketepatan juga singkir sendiri adalah untuk perlindungan dan fungsi pamor adek juga untuk perlindungan. Akhirnya banyak yang salah kaprah menyebutnya itu sebagai pamor singkir. Sehingga menurut saya pamor ini adalah pamor adek yang dibikin oleh Empu Singkir. Karena ketika adeknya cuma satu, kita sebut pamor sodo takler atau sodo lanang. Kalau adeknya 3 bisa kita sebut tejo kinurung. Kalau bicara adeknya 4 atau lebih, kita bisa sebut sebagai pamor janur sinebit. Kalau adeknya seperti ini bisa kita sebut sebagai pamor adek sapu, seperti kumpulan sapu lidi. Tapi kalau bisa lebih lembut lagi dari ini, banyak kita sebut sebagai pamor adek rambut. Karena kesalahkaprahan ini, akhirnya banyak berkembang pamor-pamor turunan daripada Empu Singkir. Akhirnya ada orang yang menyebut ini singkir banyu, ini singkir geni, ini singkir angin, dan lain sebagainya. Sejatinya Empu Singkir adalah seorang empu, dan pamornya layak kita sebut sebagai pamor adek. Demikianlah
perjumpaan kita kali ini yang sangat sederhana untuk mengobati rasa rindu karena sudah 1 minggu kita tidak bersua. Semoga informasi yang sederhana ini mampu untuk menjadi sebuah pelurusan. Jadi tidak semua keris yang bisa tembus koin itu kita sebut sebagai keris atau tombak Brojoguno. Juga tidak tepat ketika ada pamor adek kita sebut sebagai pamor singkir. Karena sejatinya singkir adalah nama sang empu, dan banyak empu yang lainnya juga yang membuat pamor yang kita sebut dengan pamor adek tersebut. Demikianlah saudara, perjumpaan kali ini singkat sekali. Semoga bermanfaat buat kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.